Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardu zuhur yang saya hormati. Pertama sekali kita berserah diri dan bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berikutnya salam dan sholawat buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga dan anak cucu beliau, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti perjuangan beliau dengan benar dan dengan ikhlas sampai kelak akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 116. An-Nisa surat keempat ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa orang-orang yang menserikatkan Allah, menyamai Allah, apalagi membandingkan kekuasaan Allah dengan menduakan Allah. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik itu. Dan barang siapa yang terjerumus kepada syirik itu adalah sudah kesesatan yang berlebihan. Banyak orang sesat tapi mungkin belum berlebihan. Sesungguhnya orang yang ingkar kepada Allah itu tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang beriman dan sebagai muslim, termasuk sesat juga. Apalagi soal paham fikihnya beda dengan fikih yang dianut oleh umumnya umat Islam yang berlandaskan kitab Allah wa sunnati rasulih. Ada imam fikih, ada imam hadis yang resmi, populer, yang menyimpang dari itu, menafsirkan ayat menurut kehendak dan kehendak golongannya. Nah, ini sesat ini. Tapi apabila tahap syiriknya belum, insya Allah sesat yang seperti ini masih bisa diampunkan oleh Allah. Ayat yang pertama. Yang kedua, yang tidak mengikuti ajaran agama Islam, mengikuti cara Nabi, tapi mengaku umat Nabi, nah, itu sesat sebenarnya. Sesat. Ya tidak tahu ia dalam kesesatan. Umpamanya masih meninggalkan sholat fardu, padahal dia sudah berumur tidak saja baligh, tapi sudah
40 tahun ke atas ini sesatin ke jalan hidupnya tidak jelas itu, belum sadar katanya, berarti dia selalu dalam keadaan pingsan, belum imsak katanya, selalu dalam kekafiran, sesat itu. Tapi ketahuilah, kecuali bagian syirik, bapak-bapak dan saudara, ibu-ibu, kita ini masih ada harapan ini diberi keampunan oleh Allah. Ya. Kota ini kan berpenduduk sekarang 950.000 jiwa, hampir 100, hampir 1 juta maksudnya, hampir 1 juta warga yang hidup di kota ini sebagai ibu kota kita, Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang ini. Nah, sesat atau kejahatan, sesat yang tidak syirik itu ditemukan data masih sangat banyak yang sesat dalam artian melaksanakan kejahatan. Apa itu? Ini beberapa antara lain. Analisa ini berdasar data, tidak sekedar analisa pikiran menerawang atau diglobalkan di garis besar, tidak begitu. Dari penduduk yang 1 juta warga kota ini diketahui 96% Islam. Kita tidak membaca yang tidak Islam, yang Islam aja lah baca itu. Kejahatan yang terjadi di kota ini luar biasa, antara lain pelecehan anak dan perempuan. Di media, mass media atau sosmed yang beredar sekarang ini secara nasional pelecehan anak dan kaum perempuan ini sudah dalam kondisi sangat mengkhawatirkan, mencemaskan, berbahaya. Ternyata di kota ini termasuk di antara tidak luput daripada kejahatan pelecehan yang ada di kota ini. Cuma berapa jumlahnya, ini masih dalam pendataan, tapi cukup banyak. Yang kedua, masalah narkoba. Ini syukur-syukur di antara keluarga kita masih terpelihara. Tapi jangan merasa enak-enak saja, tenang-tenang saja, belum apa-apa. Jangan. Di sekolahan sejak mulai tingkat paling bawah, PAUD itu kan tingkat di bawah TK itu, disasar oleh orang-orang yang tidak senang perkembangan generasi muda Islam itu ke depan. Dimulai dari PAUD, mulai dari TK, sekolahan. Dan sekarang yang paling parah ada datanya. Di anak air kita ini, di anak air kota kita ini, sebelah utara Kota Padang ini kan ada penjara tambahan, penjara lanjutan dari penjara Tangsi Muaro itu. Di sana kaum perempuan yang sedang dibina 90% kejahatan narkoba. Kaum perempuan. Kalau laki-laki sudah sering kita dengar 40% dari mereka yang bersalah itu karena narkoba. Coba. Negeri kita ini kan masih kita yakini negeri yang adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Itu tidak simbol saja itu. Filsafat kita, anutan kita. Tapi narkoba ternyata tidak kalah. Kejahatan seperti ini ada di negeri. Yang ketiga ini penyakit berbahaya, sudah puluhan tahun disebut-sebut itu HIV, AIDS, HIV. 24.000 orang warga Kota Padang ber-KTP Padang, tinggal di Padang, sedang rawat jalan dan rawat inap 24.000. Ada yang belum terdata sebenarnya, yang sudah terdata ini 24.000 jiwa. Coba, AIDS, HIV.
Yang keempat, ini juga sangat berbahaya. Rentenir di kota ini sangat banyak. Di setiap sudut kota 104 kelurahan ada rentenir ini. Belum bicara kita pinjol, belum kita bicara julo-julo tembak. Ini rentenir lapangan ini. Ada anggota julo-julo tidak jelas, tapi julo-julonya ada. Pemungutnya tiap hari. Riba. Dosa riba itu sebenarnya yang paling ringan dosa riba berzina dengan ibu kandungnya. Masya Allah. Astagfirullah. Ini dosa ringan. Berapa dosa berzina dengan ibu kandung? Masya Allah. Tidak terbayangkan oleh orang berakal sehat dan orang kita, orang mukmin. Tapi berapa banyak yang berkeliaran memakan harta riba. Ada bank konvensional, silakan. Ada bank swasta tapi berbadan hukum negara, silakan. Ada koperasi, bahkan di bawah ada BPR, Badan Perkreditan Rakyat, membantu modal-modal UMKM, silakan. Maksudnya silakan minjam di situ. Tapi ini tidak jelas badan hukumnya. Itu tadi model contohnya julo-julo tembak istilah di lapangan. Rentenir bahasa apa? Transaksi riba hari-hari. Alhamdulillah masih dosa-dosa yang 4-5 macam ini menurut jaminan Al-Quran. Firman Allah di surat yang keempat, surat An-Nisa ayat 116, masih bisa diampuni karena belum ke tahap syirik. Mari Bapak Ibu-ibu, ini kalau saya lebihin nanti sudah lebih 15 menit ini. Mohon maaf pada pengurus Pak Imam Samini lain. Kesimpulan nyoti bodi kesimpulan kau soalnya banyak tapi cek dua yang paralu. Perkuat iman Bapak-bapak Ibu, siapapun kita tanpa kecuali. Perbanyak amal saleh. Siapa yang beriman di umatku itu, hambaku itu kata Allah, umatku kata Nabi. Lalu imannya mantap, benar, diikutinya dengan amal soleh, amal kebaikan, diperbaikinya hablum minallah, hablum minan nas. Kami ganti kejahatannya itu dengan kebaikan. Andai kata sampai dia mati tidak sempat sembuh, tapi dia bertobat, diampuni oleh Allah, diganti penyakitnya dengan kebaikan. Masya Allah. Begitu luasnya ampunan Allah. Nah, kita sempurnakan dengan surat Ali Imran ayat 133, 134. Bisa kita baca nanti. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Senantiasa bersegeralah kamu mendapatkan, mencari dan memperoleh, mendapatkan ampunan Allah seluas langit dan tambah seluas bumi. Buat siapa disediakan yang luas ampunan itu? Orang yang muttaqin. Siapa yang muttaqin itu? Itu tadi, imannya benar, amal solehnya bertambah, menyesali perbuatannya yang lalu. Bahasa lainnya bertobat. Nah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah.
الله أكبر الله أكبر لا